Shalom, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, salam sejahtera. Salam jumpa lagi, puji Tuhan. Hari ini kita kembali untuk mendengar firman Tuhan, dan firman itulah yang selalu menguatkan kita, memulihkan kita. Bapak Ibu, tema pada hari ini berbicara mengenai kapan kamu mau bertobat. Saudara, barang tentu saudara ini bicara yang paling pribadi. Bicara kehendak bebas. Semuanya berpulang kepada Bapak Ibu sekalian. Cuma saya mengingatkan kembali kapan kamu mau bertobat. Penting untuk kita kembali, saudaraku, merefleksi hidup kita selama ini. Jangan kita berpikir bahwa saya kan Pak sering ke gereja, iya kan, rajin ibadah, bukankah itu sebuah pertobatan Pak? Belum tentu Bapak Ibu, belum tentu. Sebab ada orang yang rajin ke gereja, rajin beribadah, dan tidak berkurang-kurang berbuat dosanya. Nah, itu kan kejadian yang kita saksikan bersama-sama. Ada hal-hal yang harus kita bicarakan. Secara jujur harus kita percayai dan akui. Secara sadar harus kita benar-benar renungkan agar tidak terjadi keterlambatan dalam pertobatan. Sebelum saya lebih jauh untuk berkhotbah, Bapak Ibu, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Jikalau hari ini kembali kami bisa mendengar firman-Mu dan bisa kembali ditegur, diajar dengan firman-Mu yang adalah kekuatan kami, pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami mengucap syukur. Berbicaralah bagi setiap kami ya Tuhan. Kami siap mendengar dan menjadi pelakunya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tema kita Bapak Ibu adalah kapan kamu mau bertobat. Jadi penting ya Bapak Ibu yang tadi saya katakan, ini areal, memang itu areal terserah Bapak Ibu. Areal paling pribadi. Tetapi sebagai hamba Tuhan saya ingin mengingatkan kembali saudaraku, jangan sampai terlambat. Dan jangan sampai kita merasa sudah bertobat padahal kita terus berbuat jahat dan tidak mampu untuk berbuat baik. Ini yang perlu untuk kita perhatikan. Ada hal yang harus kita bicarakan Bapak Ibu. Yang pertama adalah berbicara mengenai soal waktu. Saya ambil dalam Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 2. Pengkhotbah 3 ayat 1 dan 2. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Saudara, bicara soal waktu, apalagi waktu kita meninggal, waktu kita usai dalam kehidupan ini, tidak ada yang tahu. Saudara, kita selalu diperhadapkan dengan waktu tersebut. Dan tatkala kita menyadari bahwa kita tidak tahu kapan kita itu mati, di sini kita tidak bisa dan tidak boleh bermain-main dengan waktu atau mengulur-ulur waktu dalam posisi pertobatan kita. Dan benar-benar harus sungguh-sungguh kita memikirkan hal itu kalau jangan sampai kita terlambat Bapak Ibu. Sebab setelah kita mati, itu tidak ada lagi pertobatan. Tidak ada lagi pertobatan sesuai Lukas 16:19. Orang kaya matinya masuk neraka, orang miskin Lazarus matinya masuk surga. Jadi jangan mengulur-ulur waktu. Walaupun Bapak Ibu sudah rajin ke gereja, itu belum tentu bertobat Bapak Ibu. Belum tentu bertobat. Banyak yang ditampilkan oleh orang-orang Kristen. Betapa rajinnya dia ke gereja, tetapi rajin pula berbuat jahat, berbuat najis, berbuat dosa. Ini jangan main-main Bapak Ibu. Jangan main-main. Manusia seperti uap. Kita harus selalu mengerti soal waktu-waktu kita terbatas. Ada kurun waktu, dan untuk itu selesai kurun waktu kita akan bicara dengan tidak ada lagi kurun waktu.
waktu yang kekal. Ya kita berharap kita masuk surga Bapak Ibu. Tapi kalau kita masuk neraka bagaimana? Nah itu yang perlu Bapak Ibu renungkan, fikirkan matang-matang atau masak-masak. Makanya kalau ditanya soal kapan bertobat, Bapak Ibu ini bicara soal waktu. Kapan? Supaya kita paham, saudaraku. Supaya kita mengerti dan teliti akan waktu-waktu berjalan yang tidak bisa kembali tatkala waktu sudah lewat. Di sini seringkali kita tidak memperhatikan dengan baik soal waktu. Tidak ada manajemen waktu dalam hidup kita. Sehingga pada akhirnya saudaraku menyesal selama-lamanya. Sebagai hamba Tuhan kembali saya ingatkan, kapan Bapak Ibu mau bertobat? Kapan? Jangan bilang besok Bapak Ibu. Belum tentu waktu kita untuk hidup sampai besok. Bisa saja setelah ini Bapak Ibu kita tiada. Ini bukan nakut-nakutin Bapak Ibu. Ini real. Ini waktu yang real. Dan stoplah menyibukkan diri dengan hal perbuatan dosa. Stoplah dengan perbuatan-perbuatan keduniawian. Pikirkanlah untuk hidup kita di alam yang kekal. Jadi kalau ada pertanyaan kapan saya atau kapan kamu mau bertobat, sesegera mungkin. Sesegera mungkin. Jangan tunda Bapak Ibu, jangan tunda. Kalau kita menunda-nunda hal tersebut, sekali lagi saya mengatakan menyesal saudaraku. Makanya untuk itu renungkanlah akan arti hidupmu. Makna hidupmu, tujuan hidupmu, dan bagaimana akhir hidupmu. Akuilah dosamu. Akui itu saudara. Sebab kita sudah diampuni. Dan kita mau bikin dosa lagi. Jangan seperti itu. Tidak ada karya salib yang kedua. Nanti Bapak Ibu baca di Ibrani. Baik Bapak Ibu, sudah paham soal waktu? Waktu-waktu kita terus berjalan, bergulir terus. Jangan sampai itu terlewat, terlambat. Kalau kondisi Bapak Ibu terlambat dalam pertobatan, sekali lagi saya bicara, jangan menyesal. Yang kedua saudaraku, nilai pertobatan itu soal minat. Semua datangnya dari minat. Dari minat terlebih dahulu langsung muncul nilai perbuatan. Nah, minat kita ini akan hal apa? Minat kita ini akan apa Bapak Ibu? Saya baca dalam Roma 6 ayat 1 sampai 14. Sengaja saya baca firman Tuhan ini dengan panjang saudaraku, satu perikop supaya lengkap. Maksud saya supaya Bapak Ibu belajar baca Alkitab secara utuh. Mungkin seringkali di rumah jarang baca Alkitab. Dan untuk mendengar khotbah saya ini saya akan membacakannya dengan begitu panjang. Tidak apa-apa. Karena firman Tuhan itu adalah kuasa dan kekuatan kita. Roma 6 ayat 1 sampai 14. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimana kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati,
tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu telah berada di bawah hukum Taurat. Karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Saudara, masalahnya kita percaya gak akan firman Tuhan yang tadi saya baca? Kalau kita percaya berarti minat kita tidak lagi untuk berbuat dosa. Lain kalau kita tidak percaya. Sebab diri kita bukan diri yang berdosa lagi, diri yang sudah mendapatkan kasih karunia, yang hidup tanpa dosa. Seharusnya demikian keadaannya. Minat kita ini bagaimana, saudaraku? Kalau kita masih ada minat untuk berbuat dosa, matikan itu Bapak Ibu. Dan itu sudah dimatikan di dalam Yesus Kristus. Jadi minat kita hanya untuk melakukan kebenaran kehendak Allah dan mempermuliakan Tuhan. Perhatikan dengan minatmu. Perhatikan Bapak Ibu. Alangkah anehnya tatkala kita percaya hidup di dalam anugerah, masih ada minat untuk berbuat dosa. Saudara, kita harus jijik dengan perbuatan dosa. Itu bukan minat kita lagi. Kalau kita tidak minat Bapak Ibu, kita tidak melayani dosa. Kita melayani Tuhan. Minat kita adalah satu, adalah untuk mempermuliakan Tuhan. Minat kita hanya satu, untuk melakukan firman Tuhan. Minat kita cuma satu, untuk hidup di dalam kekudusan. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Itulah ibadahmu yang sejati. Minat kita cuma satu, tidak bisa menyimpang dari jalan-jalan Tuhan. Tetapi minat kita adalah mata hati kita tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana tawaran ini? Bagaimana dengan minatmu? Tanya kepada dirimu, koreksi Bapak Ibu. Iya kan? Hilangkan minat-minat yang berbuat jahat. Hilangkan minat-minat yang berbuat najis. Yang berbuat dosa. Itu bukan bagian dari hidup kita. Pikirkanlah semua yang suci, semua yang kudus, semua yang agung, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang patut dipuji. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara kamu. Haleluya. Jadi hati-hati dengan minat-minat kita Bapak Ibu. Dunia ini sedang untuk manusia tertarik kepada dunia ini Bapak Ibu. Kita tidak minat lagi hal nilai keduniawian walaupun kita masih hidup di dalam dunia ini. Tetapi minat kita adalah memikirkan perkara-perkara yang di atas. Carilah lebih dahulu kerajaan Allah beserta kebenarannya. Itu minat kita. Minat kita adalah haus akan firman Tuhan, haus akan kebenaran firman Tuhan, dan haus akan melakukan firman Tuhan. Itu minat kita. Paham Bapak Ibu? Jadi koreksi. Memang betul, minatmu itu tidak ada yang bisa ganggu gugat. Mungkin Bapak Ibu berpikir, itu urusan saya Pak. Betul, itu urusanmu. Jangan sampai Bapak Ibu menyia-nyiakan firman Tuhan yang hari ini saya sampaikan. Karena sesungguhnya firman itu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Jikalau engkau menyia-nyiakan, engkau akan rugi besar. Haleluya. Hati-hati Bapak Ibu dalam hal ini. Makanya saudaraku, hati-hati dengan minatmu. Kalau engkau ada mulai terusik dengan manusia lamamu, yang mungkin sudah puluhan tahun Bapak Ibu, datang kembali untuk engkau ditarik minat berbuat dosa, ditolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Arahkan mata hatimu hanya berminat untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin, saudaraku. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Haleluya. Puji Tuhan, saudaraku. Puji Tuhan. Yang ketiga, berbicara soal kesempatan. Galatia 5 ayat 13 sampai 15. Bicara soal kesempatan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Yang ketiga, saudaraku, bicara soal kesempatan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan di dalam dosa. Kesempatan kita ini di dalam anugerah yang telah memerdekakan kita dari dosa, sudah barang tentu tidak balik lagi kepada untuk kesempatan berbuat dosa. Jadi jangan ambil kesempatan tatkala ada minat untuk berbuat dosa. Kesempatan itu harus dibuang, harus dilalui, harus disingkirkan, Bapak Ibu. Sebab iblis juga, saudaraku, lagi mencari kesempatan untuk kembali engkau diincar kelemahan-kelemahanmu. Ya kan? Kita mesti hati-hati, Bapak Ibu, dalam hal ini. Jadi Bapak Ibu, kita sudah dimerdekakan oleh anugerah Tuhan. Menjadi orang-orang merdeka terhadap dosa. Dan tidak ada lagi keterikatan menjadi hamba dosa. Nah, dengan demikian, kesempatan ini jangan sampai kita kembali melakukan dosa. Seperti babi kembali kepada kubangannya, seperti anjing kembali memakan muntahnya. Sudah barang tentu tidak demikian, bukan? Hati-hati dengan kesempatan-kesempatan yang ada. Sebab si jahat juga, saudaraku, selalu untuk membuat suatu keadaan, situasi, supaya engkau punya kesempatan berbuat dosa. Ada saja yang si jahat buat. Hati-hati, kita harus waspada dengan hal tersebut, Bapak Ibu. Jadi mulai saat ini berjanjilah, tatkala engkau ada kesempatan berbuat dosa, jangan dilakukan. Dan kesempatan itu harus dibuang jauh-jauh. Karena kita tidak sempat berbuat dosa. Karena kita sedang sibuk berbuat kebenaran, kebaikan, dan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Haleluya, amin. Amin, Bapak Ibu. Saya pertegas lagi dengan 2 Petrus 3, 9-16. 2 Petrus 3, 9-16. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan penuh gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Tuhan. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat, tak bernoda di hadapannya, dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh keselamat, seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami,
sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutar balikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Saudaraku, kesempatan kita menunggu dengan iman, dengan setia, jangan sampai diputar balikan oleh penyesat, saudaraku, untuk kita menyambi dulu berbuat dosa. Nanti kita minta ampun, nanti pasti Tuhan ampuni. Salah itu, saudaraku. Itu salah. Tuhan datang seperti pencuri. Hati-hati, mendadak, sontak. Jadi Bapak Ibu, kita nggak boleh nyambi dalam hidup ini. Kita harus tahu, tatkala kita setia, menunggu kedatangan Tuhan kali yang kedua, setialah kita di situ. Sebab Tuhan tidak pernah melalaikan janji-janjinya. Makanya sang penggoda, sang penyesat, seringkali saudaraku masuk dalam pengajaran yang menyesatkan. Tidak apa-apa bikin dosa. Sebab kamu sudah dalam anugerah Tuhan, pasti kamu diampuni. Hati-hati dengan pengajaran seperti itu. Hati-hati Bapak Ibu. Sebab seperti yang pertama, kita tidak tahu waktu kapan kita mati. Kita tidak tahu waktu kapan Tuhan datang. Bijaksanalah kita di sini. Jadi kalau ada orang yang mengatakan tidak apa-apa bikin dosa, itu dari setan. Itu dari setan yang selalu membuat kita kompromis. Jangan didengar, jangan dipercayai, dan bila mana perlu dijauhi Bapak Ibu. Sebab tatkala engkau berbuat dosa lagi, ingat baik, satu roh yang jahat akan kembali membawa 7 temannya yang lebih jahat. Apa tidak kacau, tidak hancur hidupmu? Nah, ini yang terjadi atas orang-orang Kristen Bapak Ibu. Dan akhirnya waktu hidupnya telah selesai, telah usai. Tiba-tiba mendadak mati Bapak Ibu. Tinggal dibayangkan saja. Dan ini tidak mungkin berada di sorga. Secara akal sehat saja tidak mungkin berada di sorga. Saudara, hati-hati dengan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita masih dalam kondisi menunggu waktu Tuhan, itu kesempatan untuk kita memaksimalkan perbuatan yang baik, memaksimalkan perbuatan yang benar, agar jerih lelah kita tidak sia-sia, agar hidup kita tidak sia-sia. Ada amin? Jadi saudaraku, kapan Tuhan datang kali yang kedua, kita tidak tahu. Tapi dia pasti akan datang kali yang kedua. Dan disitulah kita sambil menunggu kepastian tersebut harusnya bijaksana. Harusnya bijaksana, amin. Yang keempat, bicara soal kesadaran. Kisah Rasul pasal 3 ayat 19-20. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Yang keempat adalah kesadaran. Pertobatan tanpa kesadaran tidak mungkin terjadi. Makanya untuk itu, karena itu sadarlah dan bertobatlah. Didahulukan kesadaran dan baru bertobat Bapak Ibu. Sadar akan perbuatan jahat. Sadar akan perbuatan melawan Tuhan. Dan bertobat berbalik 180 derajat. Untuk kita meninggalkan dosa, meninggalkan kenajisan, meninggalkan kejahatan. Berbalik untuk datang kepada Tuhan yang adalah sumber kebenaran. Itu adalah pertobatan yang sejati. Kita harus sadar Bapak Ibu dalam hal sedemikian rupa. Kalau kita tidak sadar, kita akan lupa. Ingat baik, orang Kristen tidak boleh hilaf. Dengan alasan hilaf berbuat dosa itu saudaraku sombong, belagu. Tidak boleh hilaf. Makanya kita mesti sadar. Walaupun titik sadar kita 12%, itu kita bikin strong, kuat. Jangan sampai dilemahkan oleh alam bawah sadar kita. Banyak alasan-alasan yang dibuat atas nama tidak sadar. Tidak bisa Bapak Ibu. Kita tahu mana yang benar, mana yang tidak benar. Sesuai Roma 12 ayat 2. Sehingga kita bisa membedakan mana yang datang dari Tuhan, mana yang bukan. Sehingga kita tidak bisa ditipu oleh iblis yang menyamar sebagai malaikat terang. Paham Bapak Ibu? Jadi kesadaran ini penting. 1 Petrus 5 ayat 8-11. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh.
Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita sekian lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Sadar Bapak Ibu? Kita selalu sadar. Eling. Supaya kita tidak ditipu oleh si jahat. Sebab lawan kita itu nggak pernah tidur Bapak. Si iblis itu tidak pernah tidur. Dia selalu mengelilingi kita. Dia tunggu nilai kita tatkala kita tidak menyadari. Jangan sampai kita tidak sadar. Kesadaran harus tetap dijaga sampai kita selesai menjadi manusia. Amin. Jangan sampai terkondisikan hidupmu itu tidak sadar. Orang tidak sadar berbahaya dalam hidupnya. Saudaraku, yang terakhir berbicara soal tanggung jawab. Yohanes 1 ayat 12, Yakobus 1 ayat 12. Yakobus 1 ayat 12 berbicara soal tanggung jawab. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Haleluya. Di sini saudaraku ada tanggung jawab. Nilai tanggung jawab ini saudaraku atas apa yang Tuhan sudah berikan, yaitu anugerah. Dan apa yang Tuhan inginkan di dalam anugerah tersebut, kita harus melakukan nilai-nilai yang luar biasa. Dan jangan bicara soal nilai pencobaan itu dari Tuhan, Bapak Ibu. Seringkali orang Kristen saudaraku mengatakan, Pak, pencobaan ini dari Tuhan berat banget. Allah tidak mencobai. Sesungguhnya engkau dicobai oleh nilai-nilai tidak bertanggung jawab kamu terhadap perbuatan. Lucunya Bapak Ibu, nilai tabur tuai sudah tidak lagi diperhitungkan banyak oleh orang Kristen. Saya seringkali saudaraku memeriksa keadaan kondisi jemaat tatkala konseling. Dan ternyata kejadian-kejadian yang dialami itu akibat daripada nilai dosa-dosa yang dilakukannya. Dan kacaunya mereka tidak mau mengerti. Kenapa Tuhan izinkan ini terjadi, Pak? Loh, itu kan hasil tabur tuai kamu. Galatia 6 ayat 7, jangan sesat, Allah tidak bisa dipermainkan. Apa yang ditabur orang itu yang dituai. Hati-hati dengan perbuatan kita, dengan tanggung jawab kita Bapak Ibu. Kalau kita tidak bertanggung jawab atas anugerah yang Tuhan berikan, nanti ada tabur tuai. Nah, kalau sudah begitu bagaimana? Siapa yang mau bela kita? Minta ampun Pak, minta ampun. Sekali lagi saya bicara, kalau waktumu tidak sempat bagaimana? Nah, itu siklus yang Bapak Ibu harus berpikir. Siklus harus yang kondisinya saudaraku, hati-hati. Bahkan kacaunya Bapak Ibu, lebih kacau lagi. Dia mengukur Tuhan itu tidak suka, pasti menghukum. Jadi tatkala dikasih ingat, janganlah berbuat dosa lagi bro. Ada apa-apa Pak? Buktinya Tuhan belum marah. Buktinya tidak apa-apa, saya masih sehat-sehat. Istri anak-anak saya masih is okay, perusahaan saya masih jalan lancar. Kalau Tuhan tidak suka, kalau Tuhan itu tidak membenarkan, saya dihukum dong. Jangan coba-coba Bapak Ibu seperti itu. Kalau kamu dihukum Tuhan, siapa yang mau belain? Jangan cobai panjang sabar Tuhan. Bertanggung jawablah dalam hidupmu atas apa yang engkau harus perlu bertanggung jawab dalam anugerah itu Bapak Ibu. Anugerah itu perlu dipertanggungjawabkan. Kalau tidak ada tanggung jawab, apapun saudaraku tidak bisa dipercayai atas hidupmu. Coba engkau diberikan job sama bos, tidak bertanggung jawab, dipecat.
saudaraku. Di dalam Nabi Maliaki hidup waktu itu, Bapak Ibu, terjadi kekurang ajaran jemaat. Makanya sejak zaman Nabi Maliaki, setelah itu Tuhan tidak kirimkan nabinya lagi. 400 tahun, lama. Tuhan gak mau bicara lagi kepada manusia. Karena zaman Nabi Maliaki hidup, Bapak Ibu, itu terjadi sangat kurang ajar. Walaupun 4 pasal itu di Maliaki, itu semua isinya kurang ajar jemaat kepada Tuhan. Salah satunya saya baca Maliaki 2 ayat 17. Kamu menyusahi Tuhan dengan perkataanmu, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menyusahi Dia? Dengan cara kamu menyangka setiap orang yang berbuat jahat adalah baik di mata Tuhan. Kepada orang-orang yang demikianlah Ia berkenan, atau jika tidak, di manakah Allah yang menghukum? Nah, zaman Maliaki hidup, Bapak Ibu, ada seperti ini manusianya, Bapak Ibu. Jadi tatkala ditegur jangan berbuat dosa, dibilang nggak apa-apa, semua baik-baik aja. Selama dia masih baik-baik saja, jadi berarti nggak apa-apa berbuat dosa. Wah, itu kan kacau, Bapak Ibu. Berarti dia menunggu hukuman Tuhan. Wah, kalau menunggu hukuman Tuhan namanya menantang, ini memberontak. Banyak lain hal lagi, saudaraku, yang mana selalu bertentangan dengan Tuhan. Saudara, jangan mempermainkan Tuhan, Bapak Ibu. Kita harus tunduk dan taat atas kehendak Tuhan. Itu tanggung jawab kita. Sebagai yang Dia ciptakan, sebagai yang Dia berkorban bagi kita, tanggung jawablah kita di situ. Jadi sesungguhnya, saudaraku, orang yang bisa bertanggung jawab adalah orang Kristen. Orang Kristen harus bisa bertanggung jawab. Sebab dari awalnya dia bertanggung jawab atas keselamatan yang diberikan kepada dirinya. Apalagi bertanggung jawab soal mamon. Kalau kita tidak jujur, Bapak, tidak bertanggung jawab, bagaimana dengan kondisi iman kita? Hati-hati ya, Bapak Ibu. Jadi, saudaraku, kondisi-kondisi inilah yang membuat kita harus bertobat sesegera mungkin dan bertanggung jawab di dalamnya. Tuhan Yesus memberkati. Saya berdoa untuk kita sekalian. Terpujilah namamu, Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus. Aku sudah menyampaikan firman-Mu mengenai pertobatan. Untuk sesegera mungkin, untuk kami menyadari akan hal-hal yang dari Tuhan begitu luar biasa. Untuk kami bertanggung jawab, untuk hanya kami berminat, untuk selalu menyenangkan hati Tuhan. Di luar itu semua kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku percaya firman-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia, memberkati para pendengarnya, sehingga terjadi pemulihan pertobatan yang sungguh-sungguh. Berkati jemaat-Mu dimanapun mereka berada, Bapa Surgawi, sehingga mereka sungguh-sungguh bertekun, setia sambil menunggu kedatangan Tuhan kali yang kedua yang pasti Tuhan akan datang untuk menjemput kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, di dalam cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang selalu menyertai kita. Mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua menjemput kita dalam kemuliaannya, dan kita pun layak menerima kemuliaan Tuhan dari kekal sampai kekal. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Amin.